Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Apriliani. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai evaluasi multimedia pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Evaluasi merupakan prosedur sistematik yang digunakan untuk menentukan pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam konteks pengembangan multimedia pembelajaran, evaluasi memiliki peranan yang sama pentingnya dengan tahap-tahap pengembangan lain, seperti halnya analisis, desain, pengembangan atau produksi, dan penerapannya. Adapun fungsi dan tujuan dari evaluasi multimedia pembelajaran. Fungsi dan tujuan dari evaluasi multimedia pembelajaran secara umum, menurut Hanafian pada tahun 1988 dalam bukunya halaman 298-299, diantaranya yaitu untuk mengetahui sejauh mana dampak atau pengaruh dari multimedia setelah digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengetahui tingkat efektivitas prosedur penggunaannya. Yang ketiga, mengidentifikasi sejak dini tingkat kelemahan dan kesalahan dari setiap komponen yang ada di dalamnya. Sedangkan menurut William Whaley dan Diana L. Owners pada tahun 1988 dalam bukunya halaman 228, evaluasi multimedia memiliki tujuan sesuai dengan variabel pengukuran, yaitu ada variabel kebutuhan organisasi, yang mana tujuannya itu ada untuk ROI, kemudian memperbaiki kemampuan kerja, mengatur kebutuhan atau syarat memenuhi syarat-syarat. Sedangkan untuk kebutuhan perorangan, tujuannya itu untuk promosi, kemudian untuk pengembangan profesional, untuk perbaikan kerja, menambah pengetahuan baru, dan memperbaiki diri. Selanjutnya, adapun tingkat dan tahapan evaluasi multimedia pembelajaran. Yang pertama, Kirkpatrick pada tahun 1944, sebagaimana yang dikutip oleh William Whaley dan Diana L. Owens pada tahun 2004 di halaman 225, mengemukakan ada 4 tingkatan evaluasi multimedia, yaitu level 1 sampai 4. Nah, level 1 ini reaksi. Reaksi ini itu mengukur jawaban partisipasi terhadap aktivitas dalam bentuk impresi tentang relevansi kegiatan yang memungkinkan terpenuhinya suatu tugas. Sedangkan untuk level 2 itu ada pengetahuan. Hal ini untuk mengukur tingkat pencapaian isi dan keterampilan suatu kegiatan. Level yang ketiga itu performasi. Itu mengukur perubahan perilaku atau sikap sebagai hasil dari penggunaan pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan yang ditransfer ke pekerjaan selama beberapa waktu. Dan level yang keempat itu pengaruh. Nah, di sini mengukur pengaruh bisnis dalam bentuk return on investment atau ROI. Selanjutnya ada pendapat dari Hanafian pada tahun 1988 yang mana Hanafian mengemukakan ada 2 tahapan dalam evaluasi multimedia pembelajaran, yaitu ada tahapan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ini lebih berorientasi pada tingkat kelayakan media yang dikembangkan, sementara untuk evaluasi sumatif lebih berorientasi pada tingkat efektivitas media itu digunakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembelajarannya. Kemudian untuk tahap evaluasi yang lainnya itu dikemukakan oleh Rob Philip itu pada tahun 1997 di halaman 128, yang mana Rob Philip ini mengemukakan tentang pentingnya mengetahui 4 hal untuk dinyatakan sehubungan dengan kegiatan evaluasi multimedia, yaitu yang pertama ada evaluasi dokumen, bagaimana pelaksanaan proses kerjanya. Nah, evaluasi formatif, dapatkah pengguna menjalankan program? Nah, evaluasi sumatif, apakah pembelajaran telah efektif dalam jangka pendek? Dan kemudian ada yang terakhir itu yang keempat, evaluasi dampak. Apakah daya ingat pengetahuannya terekam dalam jangka waktu yang lama? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita masuk ke tahap evaluasi dokumen. Tahap ini itu bertujuan untuk mengetahui informasi atas segala aktivitas dan kejadian selama proses produksi media. Hal ini terkait erat dengan manajemen proyek pengembangan.
Adapun beberapa informasi yang perlu diketahui pada tahap evaluasi dokumen ini, yang pertama itu apakah proyek ini sesuai dengan jadwal. Kemudian yang kedua, siapa yang melaksanakan dan apa yang hari itu dikembangkannya. Yang ketiga, apakah perhitungan waktunya itu tepat? Selanjutnya, apakah kriteria yang disampaikan klien? Apakah sumber daya yang bisa memenuhi? Apakah sumber daya yang ada bisa memenuhi? Jadi sumber daya yang ada itu dapat nggak memenuhi? Kemudian apakah proyek berjalan sesuai rencana? Nah, kita sudah membuat rencana. Nah, pertanyaan di sini apakah proyek berjalan sesuai rencana? Kemudian apa tahapan kritis selanjutnya? Apakah pertemuan proyek telah dilaksanakan secara efektif? Apakah pendekatan pengembangan proyek yang dilakukan terasa benar? Dan yang terakhir, sudahkah kita mempelajari peningkatan proses pengembangannya? Nah, ini menurut Phillips pada tahun 1997 di halaman 129. Sumber-sumber informasi dalam tahapan evaluasi ini sangat diperlukan untuk memonitor pelaksanaan proyek pengembangan. Dari informasi yang diperoleh ini dapat digunakan untuk beberapa tujuan diantaranya, yaitu yang pertama untuk mengingatkan kepada anggota tim produksi atau pengembang tentang kapan tugas itu dilaksanakan dan diselesaikan. Kemudian dapat mempercepat proses desain dan pengembangan, menentukan data yang diperlukan bagi biaya pengembangan ke depan, menentukan kontrol termasuk proses pengembangannya, kemudian membangun saling pengertian di antara anggota tim pengembang, dan memusatkan tim pengembang pada tugas dan masalah. Selanjutnya untuk evaluasi formatif. Evaluasi formatif, menurut Phillips tahun 1997 halaman 136, beberapa hal yang perlu diketahui dalam tahap evaluasi ini diantaranya, yaitu yang pertama efektivitas navigasi. Yang kedua, apakah siswa atau pengguna nyaman menggunakannya. Ketiga, kemudahan pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Yang keempat, desain layarnya efektif. Dan yang terakhir, proses kerjanya terencana atau terprogram dengan baik. Adapun teknik yang digunakan dalam tahap evaluasi formatif menurut Phillips pada tahun 1997 di halaman 137 sampai 141. Adalah yang pertama, review pada para ahli. Nah, review pada para ahli ini berupa komentar atau umpan balik tentang kondisi multimedia yang sedang dikembangkan, di antaranya berupa informasi seputar kelengkapan dan ketepatan isi, strategi motivasi dan pembelajaran yang digunakan, desain layar, keindahan secara umum dan kemudahan penggunaan, kemudian pendekatan pembelajaran yang diadopsi, serta efektivitas secara umum dari pendekatan yang digunakan. Adapun beberapa instrumen yang dapat digunakan pada teknik ini, diantaranya itu berupa angket dan kuesioner, kemudian lembar pengamatan para ahli, ada jadwal interview dan rekaman video. Selanjutnya itu tekniknya itu observasi dan interview pada siswa atau pengguna. Nah, teknik ini dapat dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak. Atau bahasa lainnya yang digunakan oleh Hanafin pada tahun 1988 adalah formal dan tidak formal. Teknik yang ketiga itu koleksi data otomatis. Teknik ini lebih menggunakan kemampuan dan pengetahuan dari programmer untuk dapat mereview kembali secara otomatis atas segala aktivitas yang telah dilaksanakan oleh pengguna. Hal ini untuk melihat bagian-bagian mana yang sering dibuka atau dikunjungi dan bagian mana yang jarang bahkan sama sekali tidak pernah dibuka atau tidak pernah dikunjungi oleh pengguna. Praktiknya hampir sama dengan menu history pada beberapa software program yang dapat dibaca langsung oleh pengguna maupun hanya pengembang saja yang bisa memantaunya. Dan yang selanjutnya ada teknik verbal walkthroughs. Teknik ini hampir sama dengan koleksi data otomatis, tapi fungsinya lebih sebagai menu pembantu atau helping problem solver. Bila mana didesain dengan canggih bisa menampilkan dalam bentuk video record tentang aktivitas yang benar dan aktivitas yang salah yang telah dijalankan oleh pengguna. Dan yang terakhir itu teknik tes alfa dan beta. Tes alfa dilakukan dengan menggunakan sekelompok kecil partisipan yang relatif mewakili dari sasaran pengembang multimedia.
Biasanya ini dilakukan sebelum produk final. Sedangkan tes beta dilakukan pada kelompok partisipan yang lebih besar, heterogen, dengan kondisi dan lingkungan yang relatif nyata. Dan biasanya dilaksanakan setelah produk multimedia selesai, dibuat sebagai bahan revisi pada pengembangan produk berikutnya. Selanjutnya ada tahap evaluasi sumatif. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi pada tujuan utama dari evaluasi sumatif ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dari tujuan pembelajaran yang terdapat pada multimedia yang dikembangkan. Adapun teknik yang digunakan pada tahapan ini antara lain dapat berupa ujian atau tes tradisional dengan tetap memperhatikan reliabilitas dan validitasnya, maupun dalam bentuk tes simulasi berbasis komputer. Teknik pengukuran lainnya dengan menggunakan keranjang latihan maupun tes performance. Selanjutnya itu ada tes evaluasi dampak jangka panjang. Nah, tes evaluasi dampak jangka panjang, meskipun relatif sulit untuk menjamin bahwa daya ingat tentang pengetahuan yang didapat dari materi multimedia dapat tersimpan dalam waktu yang lama, namun ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk bisa sampai ke sana. Di antaranya itu dengan menggunakan teknik catatan anekdot, kemudian ada observasi, interview, dan pengukuran tidak langsung. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi multimedia pembelajaran. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.